MU lagi. Selalu ada konten-konten MU ya. Harus. Ya, harus ya. Wajib. Dan personilnya kayak begini lagi. Tolong personilnya kayak kita bahas MU ya ini. Udah paham lah ya penonton Gromol ya. Masih banyak di kantong gua. Masih banyak ya topik ini ya. Banyak. Oke. Jadi kita di sini akan membahas spesifik Erik ten Hag nih. Ya. Kenapa masih dipertahankan padahal kan udah Aneh. jelas Aneh. MU nggak pernah naik selama 1,5 tahun. selama mau dia cuman ada harapan doang tapi nggak ada realisasi Betul, MU bakal betul. bangkit. Betul. Jadi Erik ten Hag pantas untuk dipertahankan di Manchester United. True or false? Sebelum kita lanjut, gue capek banget nih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe aja lah. Di subscribe nggak sih? Orang Subscribe capek. aja lah. ngomong. Capek nih gue. Subrek. Iya, natural aja lah ya. Benar-benar. Ya, like, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel YouTube Gromol Media. Itu Mantap. dia. Saya ulangi lagi. Erik ten Hag pantas untuk dipertahankan di Manchester United. True or false? Enggak lu Dan lu sebagai fans MU harusnya false juga. Ya. Kalau lu normal nggak kayak sebelah gua. Bawa lagi. Oke. Aman-aman aja. Aman. Oke, 1, 2, 3. Aduh, gue bingung. Sebenarnya gue bingung argumennya. Coba itu aja dulu. Silakan. Coba gue ke Bang Ole dulu deh. Coba Kenapa? Bang Ole. Kenapa false? Karena lu false. Ya karena menurut gua 1,5 tahun itu harusnya lu paling nggak punya identitas cara bermain yang jelas. Lu dikasih beli pemain tuh berapa orang yang udah dibeli sama dia? Dari eranya Casemiro sampai 5 orang lah. dan tuh mahal-mahal semua kan. Ada Anthony, ada Casemiro, ada Højlund, ada Varane. Rabat, Varane Kalau beli ya, Iya. ini kan sisanya loan rata-rata. Ya. Maksudnya pemain-pemain kunci udah dibeli semua, Iya, tapi iya. kayaknya masih punya alasan gitu kalau sistem nggak bisa jalan, sistem belum bisa jalan. Walaupun memang ada cedera. Ya. Ya setengah musim. Cederanya parah. Beli Licha mewah loh Ajax tuh. Tapi gue ngeliat sampai sekarang kok permainannya masih negatif football, Iya, counter attack, direct, dan gue ngeliat semua yang didapatkan MU progresnya ini bukan karena ETH menurut gue pribadi, tapi karena seorang Bruno Fernandes. Wah, tuh dia. Menurut Ada gue benar, pribadi. ada benar. Lu tuh digendong parah sama Bruno. Ya pembelian winter terbaik. Iya, maksud gue apa yang lo lihat nih wangi-wangi kan namanya main bola ada naik ada turun kan. Tapi naiknya menurut gue bukan karena ETH. Sebenarnya ada 2 kalau musim Apa? kemarin. Bruno dan Rashford yang lagi on fire. Oh ya Rashford on fire. musim lalu. Rashford begini nih. Iya. Musim lalu. Rashford gini nih. Iya kan? Iya. Iya benar. Bukan ETH menurut gue. Iya. Dan MU deserve pelatih yang lebih jenius, lebih breakthrough daripada ETH menurut gue. Jadi menurut lu ETH Terlalu basic ETH. bisa. Iya, Ya, terlalu ya, basic. ya, Nggak kelas MU. Kalau lu gimana? True or false? Gue tadi true kan. Kenapa? Ini gue serius ya? Iya. Serius, enggak beneran serius. Iya, iya, Jangan iya. sampai gue ketawa. Oke. Menurut gua sebenarnya MU kalau lagi mainnya bagus, permainannya kelihatan gitu loh. Apa yang dimau sama Ten Hag. Iya. Sebenarnya pas lagi kalau MU lagi main bagus, kayak MU lawan siapa tuh yang ke comeback akhirnya? Galatasaray kalau yang Rashford merah akhirnya Iya. yang di awal-awal itu yang udah unggul duluan 2. Betul nih Copenhagen. Nah ya lawan Copenhagen itu mainnya bagus banget sebelum kartu merah. Iya kan? Lawan Dan- Copenhagen, John. Iya, maksudnya yang MU itu Ten Hag itu pengennya kayak MU sebelum kartu merah pas lagi unggul. Kayak gitu sebenarnya Ten Hag Ya, mau Lawan Chelsea mainnya. lah, lawan Chelsea. Iya, mirip kayak gitu. Ya, kayak lawan Chelsea. Direct kan. Main sebenarnya pengennya kayak gitu Ten Hag. Tapi si pemain-pemainnya MU ini mungkin nggak nyampe otaknya. Nyalain Begitu. pemain lagi. Harus dong. kalau menurut- ya udah, Kalau di lanjut, Chelsea lanjut, nyalain Pelatih. pelatih, Ini kalau tim pemain. lain nyalain pemain. Ada inkonsistensi sama pola pikir. Emang perbedaan MU dan Chelsea kayak gitu fansnya. Ini Apa sih? dia Lu fans ngomong Chelsea, apa Bos. sih? Kalau dia kan pasti mengebela ETH. Dia nyalahin pemain Enggak. MU. Ya. Tapi kalau sama timnya dia nyalain pelatih. Nah, itu dia. Lu salah. Sorry banget guys, ini kita syutingnya udah taping banyak video jadi saya agak kurang fokus. Ya Oke. enggak. Gua ya, Bang, yang tadi lu bilang cedera. Ya benar. Ya kan sama pemain angin-anginan. Kalau di Benar. MU kita jangan ngebahas Chelsea, ini ngebahas MU. Oke. Nah, jadi menurut gua Ten Hag masih pantas untuk dipertahankan sama MU. Let's see, ya 2 tahun lagi lah. Sebenarnya pemain angin-anginan tuh tanggung jawabnya pelatih loh. Pelatih. Gue di era awalnya ETH tuh respectnya gila-gilaan. Kenapa? Gila Ronaldo di Cadangin buang. dicadangin sampai cabut.
Maguire suruh duduk, Iya. kapten dikasih ke Bruno, respect gitu. Tapi kok kesini apa Rashford ya problemnya MU? Apa jangan-jangan yang terbaik yang lu bilang Bruno benalunya MU? Enggak, ya, Enggak. mungkin kalau gua nggak tahu ke ruang ganti ya, tapi Iya. kalau di atas lapangan terbaik Bruno. Oh iya. Terbaik Bruno. Kalau gue ya, tadi kan gue true, Ya. sekarang gue false. Karena gue ngeliat tadi bener ada pertimbangan tadi. ETH itu pelatih yang bagus, Ya. pelatih yang hebat. Tapi untuk selama dia di MU, dia tuh selalu membuat kebijakan atau kebijakan pembelian pemain tuh yang menurut gue agak kurang tepat gitu. Kayak oke, dia beli Onana segala macem, Højlund segala macem, tapi nggak berjalan aja. Menurut gue itu suatu pembelian yang salah. Belum gak sih? Nggak bakal menurut gue. Enggak gini, kalau Onana enggak gini. Nggak bakal. Enggak. Aneh. Ya udah. Kalau Onana Højlund, Onana gue pribadi bukan kiper style yang gue suka. Oke. Tangannya Pendek. Oke. pendek. Terus memang jago ball playingnya, tapi sebagai kipernya so-so lah. Tapi sekali-sekali dia mainnya gila banget bagus loh. ya. Bagus banget loh. Oke. Oke, itu kalau Højlund muda banget dan emang prospek. Jadi nggak bisa nilai sekarang gitu. Tapi yang paling parah salah satunya yang gue setuju sama lo itu Casemiro sebenarnya. 60 juta. Satu faktor lagi bang. Casemiro umur berapa? 31. 31 baru. Worth to buy lah untuk 60 juta harganya, Bos. untuk Bukan Casemiro. Casemiro pemenang. Enggak, kita enggak usah Mental. ngebahas piala dia. Mental. Kita ngebahas pemain dia di lapangan gua gitu loh. mental. gua nggak nilai Casemironya, maksudnya lu berani spend 60 juta buat pemain umur segitu itu menurut gua kurang pas. Oke. Nggak ada yang nggak worth it kalau menurut gue dengan pemain Kenapa label nggak bintang. nunggu kontraknya habis sih? Gua nggak tahu sih sejarah tuh transfer itu. Karena Tapi memang karena mungkin gini, MU lagi butuh ya. karena kalau di saat itu MU tuh nggak punya CDM yang bener, nggak punya CDM yang bener, Ya nggak punya yang kelas tuh nggak ada. nggak ada. Dan didatenginnya itu awalnya mau Frankie De Jong. Frankie De Jong kan yang bener-bener CDM yang ngalirin beda bola. karakter lah. Iya, yang ngalirin bola. Ya. Terus langsung bukan ini scoutingnya MU itu langsung ngasih saran. Kenapa nggak beli Casemiro? Gitu. Gue setuju kalau Casemiro lo beli, maksudnya Ada- kualitasnya, Tapi harganya itu udah harganya. maksudnya. Dan emang sejarah membuktikan kok MU nggak bisa ngontrol spendingnya. Lu beli pemain tolol berkali-kali dengan harga mahal. bukan kayak Sama gitu. kayak Chelsea. Bukan kayak gitu, Bang. Dan Madrid jual pemain-pemain yang udah selesai dengan harga tinggi itu berkali-kali juga. Ya karena menurut gua kalau lihat dah contoh deh beli MU mau beli nih pembeli pemain Anthony yang awalnya cuma 40 doang Jadi cepet. jadi cepet itu karena emang selalu dinaikin. Ya, Kalau nggak cuma misalkan MU doang enggak maksudnya. MU terkhusus Nah, juga khusus MU. terkhusus MU semuanya. Oke. Contoh pemain-pemain yang baru mau muncul nih MU mau beli Karena tiba-tiba orang naikin tahu, tinggi. enggak gini, bisnis sepak bola ini kan bukan bisnis privat yang rahasia banget. Ya. Orang publik tuh tahu berapa duit profitnya MU tiap tahun. Iya. Paling gede profitnya. Nah, satu hal yang gue highlight dari ETH tadi terkait dengan pembelian pemain. Højlund nggak pantas di MU. Enggak. Kenapa konteks gini? Pemain Højlund berapa umurnya? Usianya? 21 20 20 malah Jadi, muda banget. jadi striker utama di sekelas tim Manchester United. Kalau lo lihat kenapa lo dulu bisa sukses sama Sir Alex Ferguson pada saat tim-tim lu apa pemain lu 2013 ya. ada Van Persie. Umur berapa Pemain Van yang sudah Persie? berpengalaman. Lo nggak inget Wayne Pemain Rooney? dengan kaki kiri terbaik di IPL. Itu Van Persie. Lo nggak inget Wayne Rooney pas dibeli di muda Tapi dia Dan nggak jadi striker nomor utama. 9, langsung nomor 9. langsung nomor 9 Gak langsung nomor 9 Yang aja. Rooney bocah dari Everton ya. Bocah dari Everton. Bocah. langsung loh dia jadi striker utama. Emang dia langsung Gua kalau nggak salah sih inget gue nomor 10. nomor 10. Dia di belakang Langsung. striker. Tapi langsung striker. starter. Tapi starternya ya. Ian. Iya. Maksud gua ini kan nomor 9 Nggak ya, ngaruh lah ujung kalau tombak. Umur itu Umur Haaland nggak- di Dortmund. Mbappe di Tapi dia Mbappe di ini. Højlund. Mbappe. Ya kan harapannya lu beli pemain itu bisa jadi Haaland. Nah, ini dia, ini dia. harapannya. Perbandingannya kita lihat track record Haaland dan Højlund. Haaland sebelumnya di Dortmund. Gak ada yang bandingin. Iya maksud gua Dia mau giring-giring kita bandingin. Enggak, Media emang lu gak suka aja Iya, MU. bukan. Si siapa? Erik Ten Hag Lu mau salah kasih gua kasih tahu kenapa salah Højlund- naruh ekspektasi. Enggak, lu Di Atlanta berapa golnya di Atlanta? Lu mau tahu gak Gak kenapa banyak, Højlund? gak banyak. Ya makanya kan. Enggak, lu mau tahu kenapa si siapa namanya Højlund dibeli? Mau tahu gak? Mau tahu Kenapa? gak? Dia itu sebagai Pemantul. pemantul dan juga langsung bisa lari ke depan Itu counter. gol terakhir mantul tuh siapa ya? Rashford.
Rashford kan? Rashford. Itu yang mantulin Højlund tuh. Oh iya lu. Kayak gitu maksud lo kan? Iya, Iya. emang tipenya pemainnya bola. Lu serang gue lu ya. Yang gue Nanti di bingung. next episode gue serang lu. Enggak, yang gue bingung nonton sok-sokan ngomenin IPL. Padahal fans La Liga. Iya. Gue IPL dulu. Gue IPL dulu. Selalu Madrid. Oh iya. Aja respect. Nih, lu belum nanya terkait dengan kenapa gua true. ya, dia. Nanti belum. Yudam, Belum Yudam. sabar. Yudam dulu lah. Oh, Ini lu. tempatnya Yudam. Silakan. Kenapa gua masih true sebenarnya? Butuh waktu. Bukan. Enggak, coba kecuali butuh waktu ya. Karena Oh iya, lu boleh ngomong tapi enggak boleh ngomong butuh waktu. Iya, selain itu. karena apa? Kebiasaannya MU ngepecat pelatih itu pas musim ketiga. Oke. Ole musim ketiga, Mourinho musim ketiga. Dan Oh, kalau emang musim kayak hukumnya coba dulu 2 tahun gitu. coba dulu 2 tahun emang kalau misalkan dia bermainan masih Segitu-segitu terpuruk juga, aja. gitu-gitu aja, ngapain dipertahanin? Ini udah berapa tahun sih? 1,5 apa 1,5. 1,5. Jalan 2. Dan 2. Oke. Kalau musim depan dia sampai setengah musim dia berantakan, Pecat. pecat. Yakin gua, Ya lu enggak ada masalah kalau sampai situ kan? nggak masalah gua. Iya. Dan karena emang gua Karena menurut klub lebih besar daripada pelatih, betul? iya, Betul? betul. Dengarkan teman Anda. Betul, tapi gua Aneh. kalau tapi menurut gua ya di zaman modern ini ya harus kayak gitu sebenarnya kan. Cuman kalau dari gua pribadi kasih waktu. Itu lagi. Enggak, kan bukan butuh waktu, kasih waktu dia. Kasih waktu. Iya. Paraphrase. Paraphrase. Kasih waktu Pakai chat sampai- GPT. Jadi gimana? Jadi menurut gua dikasih waktu sampai musim ketiga. Emang gue pengen kayak ibaratnya itu bener-bener kayak gini. Gue emang capek gue ngomong kasih waktu. Enggak, maksud dia John, kasih waktu tuh bukan gue percaya dia bakal pecah tuh bukan maksud dia. Ini budgetnya 2 tahun. Yes. Biar kelar dulu aja dah gitu kan. Iya, kelar dulu kalau emang sampai musim 3. Kan kita nih di zaman sepak bola modern ya. Oke. Yang kadang itu nggak nunggu waktu lagi, tapi kasih kontraknya di 3 tahun udah selesai sampai 3 tahun. Itu juga, gue juga pocet kayak gitu. Yang samping gue ini gak ngerti. Iya, dia tuh Gitu. Pocet Ngasih- setahun aja gak mau. 6 bulan mau disikat. Sikat, gak ada. 3 Kita masih- tahun. Jangan bahas Chelsea. Karena menurut gua pengen ngelihat kalau MU ini full squad dengan permainannya kayak gimana, masih sama aja atau enggak. Kalau emang masih sama aja buat apa dipertahanin sebenarnya kayak gitu. Tapi seenggaknya ini dia selesaiin dulu apa yang udah dimulai. Seenggaknya Bener, gitulah. Host jangan ngantuk. Dengerin. Gue dengerin. Tapi menurut lu apakah oke kalau lu cuma kasih 3 tahun, kenapa nggak kayak Liverpool yang sempat ngasih 5. waktu klub 4 sampai 5 4 tahun sampai 5. gitu. Tapi karena kalau pas Klopp dia tuh di musim ketiga terbentuk udah. Enggak gini deh, konsekuensi kalau lo ganti Erik ten Hag. Mulai dari 0. Iya, mulai dari nol dengan legacy apa dengan Squad, pemain-pemain ya. dari Erik ten Hag lagi. Lu bakal berputar di lingkaran setan itu terus Yes, cuma kalau kayak ngasih gitu 3 contohnya tahun. kayak Barca lu pas di zaman Valverde kayak gitu-gitu sama aja dong. Iya, Terus salah, itu puter-puter. salah. Ya udah kalau menurut kalau gua nih ya, tiga tahun itu kalau misalkan dia nggak bisa ngebentuk karakter itu samanya bohong. Betul. Kalau Klopp itu udah di musim ketiga dia udah ngebentuk karakter timnya. Sepakat. Arteta udah 3 tahun dia udah ngebentuk timnya. Yes. Kayak gitu. Kalau misalkan 3 tahun dia nggak bentuk timnya sama sekali, ya udah sama aja bang, ngapain Iya, dipertahanin? setuju gue. Gue setuju. Gue juga ada sedikit penasaran, sedikit aja tambahan. Gue sampai hari ini belum ngelihat bagaimana MU-nya ETH mungkin karena cedera kan. Iya. Gue juga ada penasaran sih. Kalau udah jadi kayak gimana tuh ada penasaran gitu. Sekarang peringkat berapa sih? Tapi ada juga orang yang pelatih baru 6 bulan mau di aneh. Enggak, kalau untuk Aneh. konteksnya MU menurut gua. Untuk konteksnya MU menurut gua harus benar, gua sepakat harus dikasih waktu untuk Ten dan Hag. menurut gua di musim lalu aja Out aja udah. dan musim lalu aja dengan squad yang hampir mirip dan dia full, ya dia nggak jelek-jelek banget. Musim pertama 6 bulan Oke, pertama. enggak, kita peringkat ranking berapa ya. Kita ranking ya. Boleh enggak kayak gini? Satu hal dari lu dari kacamata kita aja ya. Hal terbodoh yang dilakukan ETH kepada MU. Oke. Maksudnya menurut lu tuh enggak masuk akal atau tolol sih gitu. Itu, gue tetap Højlund dijadiin nomor 9. Beli Højlund dan dipakai Iya. sebagai striker Utama. nomor 1. Gua lepas Ronaldo. Lu. Ya. Lu? Gua Albodo gue belum tahu gue Albodonya kayak Masa gimana. yang menurut lu nih kan pasti ada kekurangan ya kan. Nah, di kekurangan yang ini fatal sebenarnya tapi udah lewat. kekurangannya ya satu, terlalu omongannya terlalu gede terkadang. Lepas Oh. DG ya? Iya, Termasuk terlalu- nggak? Lah, Nah, Jose gua mau Mourinho ngomong, omongannya gede. Gue mau ngomong Oke aja.
Ya tapi menurut gua dia itu gini loh, dia beda ya sama Mourinho. Dia udah benar-benar kayak digabung. Jose Mourinho. sorry gini gua ulang ya. Kalau misalkan Jose Mourinho, dia itu udah terbukti di setiap negara yang udah pernah dia. Ya. Dan dia baru dia ngoceh kayak gitu pas di zamannya. Wajar lah CV-nya Iya. gitu kan. Oke. Kalau misalkan Ten Hag, dia cuma di Ajax doang. Lalu siapa gitu kan. Iya, siapa gitu, jangan terlalu, kalau menurut gue jangan terlalu omongannya terlalu tinggi lah. Ya. Buktiin aja dulu, dia lu bisa nge-handle ruang ganti Dia kesel ya. MU. Gara-gara Ali Red History bahas mulu buat era scam tuh. Gue kesel juga tuh. Jadi gue ngiang-ngiang juga gitu loh, dan juga ya barulah lu bisa ngomong walaupun emang musim pertama lu ya Ten Hag tuh lu nggak jelek-jelek banget di awal MU bagus, Nggak jelek. ngedrop, Terus naik lagi. Itu. Gue tuh belain MU FA lawan City, gue belain MU. Gue tuh gak rela banget sama City. Iya. Ih, treble geli banget gue. Tapi ya Tapi lu musim pas FA Cup kalau lu lihat City tuh mainnya bertahan banget loh. Iya. City main bertahan banget. Dominasi. Oh, yang final ya? Iya. Ya. Itu golnya Gua juga juga kan nonton. tendangan dari jauh semua dua-duanya. Iya. Berarti menurut lu Gue terakhir yang paling belum, aneh belum. buat gue adalah jual De Gea ganti Onana. Gue ngerti maksudnya mau main ball playing, tapi kualitas goalkeepingnya langit dan bumi menurut gue. Wah iya. seharusnya Patahin. tetap beli Onana, cadangkan De Gea. Bisa. Bisa kayak gitu. Tapi De Gea mau gak dicadangin? Atau gue pernah ngomong di Grombol sebelumnya kan, atau siapapun mau Onana atau siapapun, lu masuknya itu setelah backnya rapi. Iya betul. Iya, betul, itu. Karena back Ederson itu terlihat jago karena backnya kuat. Padahal sebenarnya waktu itu dia sempat Aldi one shot one goal Bawazir juga. cerita soal Chelsea, pandangan dia gue setuju. Cek itu bisa mewah karena backnya mewah. Bukannya backnya mewah ya? Ada Lisandro Martinez. Mahal, bukan mewah, mahal. Enggak, begini, Mahal, begini, berantakan. Begini, kalau misalkan Licha sama Varane main, itu kelihatan permainannya MU dari back ya. Kelihatan. Tapi kalau misalkan Licha dan Varane Sekarang enggak ada. Pertanyaan gue, Licha tandem Varane musim ini berapa kali? Paling sekali. Iya, itu Iya kan? dia. Kalau menurut gue Dua-duanya. tandeman terbaik sekarang Varane Evans. Iya, Itu menarik banget Tapi sebenarnya kalau itu back dua Evans main. udah ketuaan enggak. Iya, iya memang. Dan- Enggak, Thiago Silva 39, 2 Enggak, tahun bener. lagi di enggak apa-apa. Beda lah, beda. Beda beda. ya. Ini tuanya Tapi- beneran kelihatan tua. Iya, gitu. Iya, iya, iya. Enggak ada Eh, pacing, enggak ada bener-bener ininya Yang lah. jelek itu di dua depannya center back doang atau semua defendernya MU? Gini loh, jelek gue nggak bilang kualitas pemain. Gue ngomong kualitas pemain karena ini tim gede, nggak mungkin dia beli pemain yang Iya, bapok gitu kan. Skema. Maksud gue kondisinya, barisan bertahan lagi berantakan mulu, cedera nggak kelar-kelar, tandemannya nggak main. Namanya tandem Nggak kan ada harus butuh starting waktu 11, kan, iya. lo butuh waktu bersama gitu. Ini belum rapi gitu. Iya, gelandangnya cedera semua. Iya. Sampai mainin Hannibal Mejbri yang baru muncul. Cabut ya dia, Sevilla. Sevilla, Kobe Maino yang muda langsung di Tim press langsung bagus naik. itu dia. Ya itu prospek jangka Berarti panjang. mungkin yang diganti bukan Ten Hag-nya atau pemainnya. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Klub dokter segala macem. Iya, memang Hal-hal itu masalah yang- MU. Itu Atau misalnya- gimana kalau kita ganti fansnya aja? Enggak, kalau menurut Kasih Enggak, yang kalau- setipe sama fans Liverpool yang dulu yang Iya, percaya iya, sama iya. semua pelatih. Betul. Nggak Kalau apa-apa. kalau Atau gua- kayak fans Arsenal yang enggak apa-apa, enggak juara, yang penting mainnya cantik. Kayak Tapi fans MU Chelsea enggak apa-apa, cantik. 6 bulan Gua nambahin bagus. Enggak, Gua nambahin fans dikit ya. enggak. Chelsea. Gua fans Chelsea. Fans Chelsea. Ten Hag hari ini diganti udah. gue nambahin dikit ya. Kalau menurut gua harus ada yang bener-bener ngebantu Ten Hag dari boardnya, karena dia Ten Hag itu dibantu di Ajax dengan boardnya dan scouting yang lain, dan itu semuanya klub-klub yang ada di klub gede itu dibantu kayak gitu. Nah sekarang kan udah di take over sama Radcliffe. Ya Perusahaan namanya Ineos kan. betul. Dan Dia salah udah satu, langsung ini yang gue dengar ya mungkin salah. Salah satu perjanjiannya adalah sekarang masalah footballing issue, masalah sepak bola itu nggak boleh dihandle sama Glazer, betul. yang handle Ineos. Iya betul. Jadi harusnya dari hari ini ke depan keputusan sepak Februari, bolanya, dia mulai Februari. keputusan sepak bolanya MU bakal bijaksana banget. Keputusan sepak bola dalam hal Ya, transfer pokoknya pemain teknis, doang atau teknis, semuanya? teknis. Semuanya. Teknis sepak bola pokoknya. Teknis sepak bola dari Kalau komersil apa bebas Glazer. Iya. Tapi kalau teknis sepak bola itu semua yang handle kayak transfer. Nggak bisa tuh beli pemain cuma buat jual baju. Ya kan Nggak bisa. banyak Kayak, kan kayak siapa tuh Mason Mount? Nggak Maksud bisa. ya betul, dan menurut gue satu lagi Ada ya Mason Mount di MU ya? Masih ada. Iya, Enggak pernah main. cedera. Kenapa sih dia? Oke, oke. Cedera. Enggak, padahal di Chelsea dia Hamstring. enggak pernah ya. Hamstring. Di Chelsea enggak pernah. Sekali doang. Sekali.
Dan kalau mau tahu juga sebenarnya Ten Hag tuh memberikan pernyataan bahwa dia itu nggak bisa melakukan permainan yang sama di Ajax. Karena apa? Pemain-pemain yang sekarang yang dia punya, dia itu nggak cocok untuk bermain seperti yang di Ajax. Kenapa? Permainan Ajax yang dari dulu dikenal dari akademi total football dan di akademinya orang-orangnya itu udah ditanam semuanya. Dan kalau misalkan di MU, memang anak-anak akademinya siap bermain seperti itu. Kalau di MU ini MU random datang dari tempat-tempat lain-lain. di MU itu emang pemainnya itu pengen mainnya sekarang atraktif kan, yang dituntut. Cuman basically MU itu adalah main counter attack dari dulu, dari zaman Nesaf. Enggak, gue rasa gue nggak tahu ya, tapi gue cuma nyempurnain doang pendapat lo. Maksudnya gini mungkin. Jadi namanya Ajax itu kan jagonya jual pemain. Betul. Ya, kapan sih kita denger Ajax beli pemain? Benar-benar. 1, 2, 3 kali. Iya, maksudnya bukan suatu hal gitu. Dia kan memang produksi pemain akademi top kan. Nah, memang filosofinya ETH itu anak-anak itu udah makan semua di SMP. Di zaman umur 15, 16, 18 senior main nama ETH, ya udah jalan gitu. Total football. Nah, waktu di MU bukan karena DNA MU zaman SAF, tapi sekarang ngeliat 25 orang squad. Mana sih yang anak akademi? Rashford, Garnacho enggak ya? Garnacho ATM. beli udah gede. ATM. Iya. Pas umur 17 tahun. Artinya kan terlalu berwarna apa sih Iya. bahasanya? Diverse gitu. Iya. Iya kan? Backgroundnya itu yang bikin nggak gampang gitu. Betul. Gitu. Itu makanya dia bikin pernyataan seperti itu. Dia nggak bisa nerapin Gua masuk permainan akal nah sih. dia. Ya, itu Cuma permainan pernyataan dia. paling masuk akal dari Yudam. Ini nih, statement yang ini. Bukan dari Yudam. Statement yang ini. Akhirnya ETH punya alasan yang masuk akal. Dan dijelaskan oleh Dan juga makanya Yudam. ditambah kalau misalkan main 1-2-1 tuh kadang main 1-2-1 kalau lo lihat nih sebenarnya dia mau main 1-2-1 ntar ke depan kayak gitu-gitu sebenarnya mau, cuman nggak bisa terlalu sering. Tolong buat para viewers catat ini waktunya kapan, catat di menit berapa Yudam ngomong kayak gini. Tolong tag @Manchester United Indonesia, MU Indonesia. Atau enggak kalian cut, kalian masukin di United Focus kayak kemarin ya. Betul. Part bagian Yudam aja. Ya, Dan kita- untuk kita yang masak. Mantap. untuk netizen yang komen abang-abang kacamata cuma ngomong doang, enggak ini sekarang ada Ada isinya. isinya. Sekarang ada Daging, isinya dia. daging. Itu dia. Nggak ngerti bola. Itu dia. Itu dia pembahasan kali ini. Ngerti bola. Cukup mengundang Yudam yang berdaging ya, yang Betul, ada betul, dagingnya. betul. Jadi Gila. buat kalian juga terutama fans MU silakan komen apakah Erik Ten Namanya Hag- entertain, apakah Erik Ten Hag Jangan impersonate orang lu. ya, bukan itu gila lu. apakah Erik Ten Hag masih bisa dipertahankan di MU atau enggak? Yes. Kalau enggak, bingung kan gua. Ya udah, gue setuju sama Yudam. 6 bulan lagi kita lihat. Gue penasaran juga soalnya. Gue setuju sampai 3 tahun lah minimal. Ya, Oke. 3 tahun. Ya, gue sepakat sama dia. Itu dia, jangan lupa like, subrek, komen dan subscribe terus channel YouTube Grombola Media dan jangan lupa nyalakan notification bell agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari YouTube Grombola Media. Itu dia. Let's go.